Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bersama nih hadir pada acara talk show Unlock the Secret of Successful 5D BIM KTO Implementation with PT Sasmito. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Rindi, mewakili PT Glodon Technical Indonesia, yang pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator yang akan memandu acara di hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada acara hari ini kebetulan saya ditemani oleh tim dari PT Sasmito. Di sini ada Ibu Sofiatun dan Pak Samsul juga selaku QS dari PT Sasmito. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya kepada Ibu Sofiatun dan Pak Samsul mungkin boleh perkenalan dulu dimulai dari Ibu Sofiatun. Dipersilahkan Ibu. Iya. Halo, selamat pagi Mbak. Iya, Pagi Ibu. perkenalkan nama saya Sofiatun, biasa dipanggil Sofi. Di PT Sasmito, saya itu sebagai CS, kurang lebih sekitar 5 tahun CS-nya, tapi di Sasmito-nya kurang lebih sudah 10 tahun. Oke, baik. Ya, nah berarti Ibu udah ini ya Bu ya, udah cukup lama di PT Sasmito ini ya, Bu Sofiatun. Alhamdulillah sudah lama Mbak. Oke, ya di sini juga ditemani oleh Pak Samsul ya, sebagai QS juga ya Bu Sofiatun ya. Mungkin Iya, kepada Pak Samsul boleh memperkenalkan diri juga Bapak. Iya, Pak. Ya, Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik. Perkenalkan, nama saya Samsul Abidin yang mewakili dari PT Sasmito. Peran saya di perusahaan itu sebagai QS, yaitu untuk membuat laporan akhir keuangan dan penyelesaian jika terjadi perselisihan pada dokumen kontrak. Sebelumnya untuk gabung di Sasmito, ini saya sudah pernah gabung di konsultan ya, itu untuk sebagai direktur atau arsitek selama 3 tahun, dan tahun 2019 itu saya akhir ya, sampai hari ini terhitung 5 tahun gabung di PT Sasmito. Ya, seperti itu Mbak. Oke, baik. Berarti Pak Samsul ini backgroundnya dulu sebelum menjadi QS yang khusus untuk pegang software Kubikos. Mungkin sebelumnya berarti backgroundnya dari arsitek juga ya Pak Samsul ya? Iya Mbak. Oke, I see. Baik-baik. Nah, izin nih Pak Samsul, di sini kan mungkin ada beberapa klien Glodon dari berbagai macam perusahaan nih. Nah, mungkin beberapa juga siapa tahu ada yang belum kenal Sasmito gitu. Barangkali dari Pak Samsul kira-kira boleh diinfokan nih Pak, kalau dari PT Sasmito tuh biasanya mengerjakan proyek apa ya Pak ya? Kalau ini boleh di-share nih Pak. Ya, kemarin saya juga pegang ini ya, proyek yang cukup besar itu, yaitu pembangunan Pasar Indo Among Tani di Kota Batu dengan konsep bangunan hijau, yaitu memiliki luas lahan sekitar 34.000 sekian meter persegi dan luas bangunan sekitar 34 meter persegi, serta mampu menampung 2.630 pedagang yang terdiri dari 1.716 kios dan 914 los. Dalam pembangunannya, peran kami sebagai quantity surveyor adalah membuat MC0 yang nanti dipakai acuan perhitungan volume di lapangan serta mengendalikan volume SPK internal kami yang ada di lapangan dengan harapan untuk mempercepat waktu pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Oke, siap, siap, siap. Berarti ini apa ya, kemarin project yang bisa dibilang lumayan cukup besar dan kayaknya sangat menarik sekali nih untuk di-share itu yang proyek Pasar Batu itu ya Pak ya, yang sempat Pak Samsul infokan. Ya, Oke, nah kalau untuk ininya sendiri Pak dari PT Sasmito berarti memang biasanya tuh seringnya mengerjakan proyek-proyek seperti pasar, terus rumah sakit, kampus, seperti itu bukan ya Pak ya? iya Mbak. Ya, pasar, Mhm. kampus, rumah sakit. Oh.
Oke, oke, oke. Nah, itu Itu yang proyeknya berarti ini Pak, kebanyakan proyek-proyek pemerintah ya berarti ya Pak ya? ya proyek pemerintah banyak kan. Oke, siap, siap, siap. Nah, mungkin nih Bapak Ibu para audiens ya, barangkali di sini ada yang sering mengerjakan proyek-proyek pemerintah gitu ya. Mungkin nanti boleh ini nih, kayaknya lumayan agak relate nih ya sama rekan-rekan dari Sasmito gitu. Jadi nanti mungkin bisa disimak atau barangkali ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom Q&A ya Bapak Ibu. Oke, nah untuk izin nih, mungkin Bu Sofi, kalau boleh tahu nih Bu, dari Sasmito sendiri ini kira-kira udah berapa lama ya Bu ya pakai Glodon dan kira-kira udah berapa banyak nih software yang mungkin udah pernah dihitung pakai software Kubikos Glodon ini Bu Sofi? Eh, kita itu sudah pakai Kubikos kurang lebih itu pertengahan 2002 ya Mbak ya. Terus kemarin itu sudah sempat perpanjang, berarti hitungannya sudah 2 tahun. Nah, dari 2 tahun itu untuk saya sendiri itu sudah megang proyek yang pakai Kubikos itu sekitar 14 ya. Terus Pak Samsul kalau nggak salah itu ada 11, jadi mungkin sudah ada 25 proyek yang kami pakai Kubikos gitu Mbak. Oke, Jadi banyak sekali ya Bu ya. ya proyek pemerintah dan swasta, tapi kebanyakan tetap pemerintah. Oke, siap, siap, siap. Nah, Bu Sofi kan setahu saya nih ya Bu ya, mungkin pengalaman dari klien-klien juga, biasanya kan kalau proyek pemerintah itu dari BQ-nya atau kuantitinya kan sudah dikasih nih ya Bu ya, sudah diisi gitu ya. Biasanya kan dari pihak kontraktor itu hanya cukup untuk mengisi RAB-nya aja. Nah, kira-kira kalau semisal dari Bu Sofiatun sendiri, itu biasa ini nggak Bu, pada saat fase tender itu melakukan perhitungan kuantiti juga nggak Bu? Atau cuman submit harga aja tuh Bu biasanya? Iya, jadi sebenarnya ketika ngitung quantity itu kita ngitungnya kayak di 2 tahap gitu Mbak. Di tahap pertama itu ketika mau proses tender. Nah, ketika proses tender itu perhitungan quantity itu kita gunakan untuk dasar penawaran. Jadi saya hitung dulu semuanya volumenya, terus saya kasihkan ke teman-teman di tender estimatornya, terus sama mereka nanti sama tim tender akan digunakan sebagai analisa untuk pengecekan apakah nantinya itu ada pekerjaan tambah kurang gitu. Karena kan memang kalau di RAB itu volumenya kan meningkat ya, jadi itu hanya sebagai dasar internal ketika nanti kita nawarin itu bagaimana gitu. Nah, yang kedua, kalau kita sudah ditunjuk sebagai pemenang, biasanya perhitungan kubikos itu kita jadikan dasar sebagai yang pertama, satu, sebagai dasar perhitungan MC0 sampai ke MC100. Itu kan ketika kita nanti buat ke owner. Terus yang kedua itu kita pakai juga sebagai eh, sebagai ini pengendalian upah dari lapangan ke kantor. Itu kan di lapangan itu kan yang hitung biasanya pelaksana. Nah, dari pelaksana itu kan nanti ada SK ke kantor terkait volume, opnam, mandor, dan lain sebagainya. Jadi perhitungan kubikos itu yang kita jadikan dasar gitu nantinya, Mbak, buat pengendalian. Nah, seperti itu. Oke, I see. Berarti untuk ini ya Bu ya, kontrol internal ya Bu ya. Dan tadi Nah, mungkin cukup menarik juga nih terkait dengan biasa Ibu sama Bapak hitung pada saat fase tender untuk nantinya itu bisa dijadikan dasar untuk harga penawaran ya Bu ya, untuk nawar. iya. Gitu. Berarti ini ya Bu ya, itu sangat berpengaruh terhadap nanti gimana tim estimator mengatur harganya itu mau kita buat seperti apa, itu mengacu dari kuantiti yang udah Bu Sofi sama Pak Samsul hitung, betul ya Bu ya? Nah, betul, Mbak. Seperti itu. Oke, siap, 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 baik, baik, baik. Berarti kalau untuk softwarenya sendiri Bu, yang dipakai pada saat fase tender itu ini, kalau boleh tahu Kubikos apa aja tuh Bu, mungkin boleh Ini, di-share juga nih ke eh, teman-teman. kita makanya itu kubikos ini TRB yang untuk struktur, terus tas yang untuk arsitek, terus juga ini TME yang untuk MEP.
Jadi tiga-tiganya itu dipakai, Mbak. Soalnya kan biasanya kalau proses tender itu dia mintanya apa ya istilahnya, BIM execution plan. Jadi kita juga melampirkan hasil perhitungannya kita. Terus rencana-rencana perhitungan BIM-nya itu nanti ke depannya gimana gitu, Mbak. Itu juga disertakan di dokumen tender. Oke, siap, siap, Ya, siap, baik, baik kalau gitu. Nah, biasanya juga mhm. ini Mbak apa? Maaf ya Mbak ya tak Ya, menambahkan. gimana, Eh, gimana Bu? Biasanya kan ketika tender itu kan nggak cuma dimintakan ini apa BIM execution plan, tapi juga diminta apa ya Mbak yang sertifikat sertifikat yang dari sertifikat beli ya istilahnya ya apa ya? Oh ya, sertifikat Ya, lisensi itu, nah sertifikat personil itu ya Bu ya? juga disertakan Oke. biasanya juga diminta. Oke, oke, I see. Nah, kalau semisal untuk pada saat proses perhitungannya itu nih, berarti dari Bu Sofi sama Pak Samsul itu dibagi tugasnya per proyek ya Bu ya? Atau seperti apa mungkin Pak Samsul mungkin boleh? Iya, iya Mbak. Ya kita kalau umpama ada proyek 10 proyek ya katakanlah ya, itu kita bagi masing-masing 5 proyek gitu. Jadi Bu Oh, Sofi oke. nanti ya nanti siapa dulu yang kosong nanti kita Mm-mm. baru bisa handle lah itu. Nanti kita istilahnya giliran ya. Nanti siapa dulu yang kosong, umpama ada agak longgar sedikit gitu, baru nanti kalau ada proyek lagi baru kita apa mana yang harus handle gitu. Kalau kita sudah komplit 5, kadang juga ada yang overload Hmm. banyak gitu. Jadi kita hitung itu belum sampai selesai sudah anu proyek lagi gitu, Mas. Oh, oke, siap, siap, Ya, siap, siap. Berarti ini ya kadang Pak ya bagi tugas ya sama Bu Sofi ya, kayak ya, nanti proyek apa yang dihandle Bu Sofi, terus nanti ada proyek setelahnya yang handle Pak Samsul, seperti itu ya Pak ya. ya. Oke, siap. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Samsul, berarti nanti kan tadi mungkin udah cukup dijelaskan juga nih sama Bu Sofi gitu ya, pada saat tender biasa kan hitung quantity, terus pada saat fase MC0 sama MC100 nanti juga hitung untuk dijadikan dasar atau acuan. Nah, kira-kira kalau biasanya Bu Pak Samsul mungkin boleh info kalau dari tim lapangannya itu kan ada SE nih yang menghitung. Nah, biasa SE-nya itu hitungnya juga langsung pakai dari Golden Cubicos atau biasa mereka juga punya backup volume dari Excel-nya juga atau seperti apa, Pak Samsul mungkin? Iya, Mbak. Jadi yang di lapangan itu dari internal kami itu rata-rata pakai manual ya, metodenya. Jadi masih Oke. minim yang pakai itu. Cuma kami sarankan kalau bisa di lapangan juga bisa di situ, bisa sama-sama kubikos. Jadi Iya. nanti kita mencocokkan perhitungannya tuh biar cepat dan enak, tidak ada Hmm. perselisihan gitu. Kalau manual itu sering terjadi selisih gitu. Kadang-kadang juga salah komunikasi atau gimana itu nanti bisa menimbulkan nanti tapi semua bisa berjalan lancar ketika kita duduk bareng kita menjelaskan untuk selisihnya di mana. Nah, nanti pasti ketemu solusinya dengan kubikosnya itu, Mbak. Oh, siap, 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 siap. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak Samsul, kenapa tuh Pak kira-kira? Kenapa tim lapangan mungkin atau dari pihak MK gitu ya mungkin, atau memang dari pihak MK yang request pakai Excel-nya, atau kenapa tuh Pak masih di lapangan masih pakai Excel kira-kira, Pak Samsul? Atau tantangannya tuh Pak kira-kira? Ya kurang tahu ya kalau yang di lapangan pakai tetap pakai itu ya. Cuma dari kita itu waktu kita mencocokkan apa hitungan itu mesti ada selisih gitu dengan manual. Cuma semua itu nanti pada akhirnya kayak kemarin itu dengan anu ya konsultan yang ada pilar 4 ya contohnya itu ya. Oh ya, betul-betul Ya pilar. itu Ya, boleh itu diceritakan tuh Pak itu gimana? ya itu pengalaman kami waktu sharing sama mereka itu sudah nganu sudah ada selisih banyak. Nah itu nanti jadi perdebatan di situ lah. Kami juga akan mengundang juga diundang di sana. Terus kami juga mengundang ke sini dengan timnya mereka.
Nah, di situ kita juga bisa membuktikan secara manual bahwa hitungan kita itu berdasarkan real yang ada di lapangan gitu loh. Nah, maka dari itu setelah kita buktikan dengan cara manual, mereka juga menyadari kalau mereka memang secara manual hitungannya kurang. Disitulah. Akhirnya mereka juga ikut Oke. ke Kubikos. Iya, iya, iya. Berarti ini ya Pak ya, memang mungkin tantangannya sendiri untuk implementasi Kubikos ini ada beberapa MK yang kadang mereka masih MK atau owner yang mereka kadang mintanya masih yang by manual ya Pak ya, dari Excel ya Pak ya biasa. Ya, Oke, iya ya. Cuman mungkin tadi yang Pak Samsul infokan juga, jadi ada salah satu konsultan dari Pilar 4 yang kebetulan klien kita juga, yang mereka kebetulan pakai karena ini nih, karena tim dari Sasmito ya, dari karena Pak Samsul sama Bu Sofi gitu, yang dimana akhirnya karena mereka menghitungnya, kalau nggak salah mereka hitungnya pakai Excel atau ini Pak, pakai software lain ya? pakai software Revit waktu itu, Oh, Mbak. pakai Revit juga ya Pak ya. Oke. Ya, Nah, kalau berarti itu Bapak sama pihak konsultan itu duduk bareng, jadi ada hitungan dari Kubikos, ada hitungan dari Revit, sama ada hitungan manual ya Pak ya dari orang lapangan ya, ya. ya. Oke. Untuk sebagai pembanding ya, jadi Mm-mm. harus ada yang hitung manual. Jadi nanti Oh, siap-siap. supaya apa ya, supaya nanti biar tidak salah paham antara Kubik yang pakai software Kubikos sama software Revit. Nah, nanti kalau itu kan nggak belum tahu pembuktiannya. Nah, ketika pembuktian secara manual ada yang hitung manual itu. Nah, disitulah nanti siapa yang mendekati hitungan real yang ada di lapangan itu. Oke. Terus hasilnya siapa Pak yang ini paling mendekati hitungan real Pak? Bigosnya, Bu. Dan itu sudah Oke. dibuktikan dan mereka juga sudah tahu. Mm-mm. Fungsi hitung manual ya. Sama gitu Hmm, loh. siap, siap, siap. Makanya setelah itu pilar 4 jadi ini ya Pak ya, mulai Ya, beralih juga ke Kubikos. Oke. Forever. Ya. Nah, mungkin ini juga note juga nih untuk Bapak Ibu, kayaknya permasalahannya nggak jauh-jauh beda ya, apalagi yang terutama sering handle proyek pemerintah, kadang MK-nya masih minta by manual Excel gitu ya. Terus mungkin Bapak Ibu udah pakai Kubikos gitu. Nah, mungkin boleh nih pakai tips and trick cara dari yang PT Sasmito lakukan yang disampaikan Pak Samsul. Jadi pada saat duduk bareng, nanti kita bisa diskusi gitu ya menggunakan software Kubikos, di-compare sama mungkin metode Excel atau entah pakai software yang lain gitu ya. Nanti boleh di compare aja tuh Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti dari MK-nya juga bisa tahu kira-kira perspektif dari Kubikos ini seperti apa gitu. Yang mungkin harapannya gitu ya, semoga nanti MK-nya juga bisa oke pakai Kubikos dan mereka juga bisa ikut implementasi Kubikos gitu. Jadi kita jadi mungkin kendala-kendala yang harus hitung dua kali pakai Excel lagi karena MK-nya minta itu nanti mungkin bisa tersolve gitu ya dengan adanya hal-hal seperti itu gitu. Semoga dari Bapak Ibu yang lain juga ini ya bisa mendapatkan insight nih cara-cara gimana sih klarifikasinya sama MK pada saat pas pakai Kubikos gitu. Oke, nah mungkin ini nih kalau boleh tahu nih dari Bu Sofi kan biasa ini ya Bu ya pada saat kita klarifikasi MC MC 0 sampai 100 gitu ya ke MK. Kadang kan mungkin ada beberapa MK yang agak bisa dibilang agak kurang mau nih menerima software kita gitu. Kira-kira kalau boleh tahu apa sih Bu fitur-fitur yang ada di TAS, TRB atau mungkin dari TME juga yang kira-kira menurut Ibu ini adalah fitur yang sangat membantu nih dari khususnya penjelasan ke MK atau orang-orang yang mungkin belum pernah lihat software kita. Nah, biasanya itu Mbak yang paling utama kan ini ya lebih ke visual ya. Mereka biasanya itu langsung coba lihat kayak gimana sih gambar 3D-nya gitu. Jadi biasanya itu kita tunjukkan di layar gambar 3D-nya gimana, terus mereka tuh biasanya juga suka nanya, ini antara kolom balok plat mana yang dimenangkan, pengurangannya kayak gimana gitu. Jadi, nah di Kubikos itu kan sudah ada ini ya Mbak ya, measurement rule-nya yang di depan itu kan, jadi kita bisa langsung tunjukkan, oh ini Pak, ini kalau ini rumusnya, ini yang kolom dimenangkan tuh
apa kalau kolom ketemu balok berarti kolom yang dimenangkan. Terus balok kalau ketemu plat, balok yang dimenangkan. Terus kalau misalnya nanti mereka minta diganti, misalnya ternyata platnya yang dimenangkan. Nah, kita tuh bisa langsung ganti di measurement rule-nya itu, Mbak. Terus habis itu biasanya itu kalau kita ngomongin pembesian ya Mbak ya, itu tuh suka nanya sambungannya kayak gimana gitu. Jadi kan kalau di Kubikos itu kan di CRP itu ada ribar 3D ya Mbak ya, yang 3D Ya, ini modeling. kayaknya juga Nah, itu, dibuka nah, sama Pak Bobi nih, Bu. iya, itu tuh kan langsung kelihatan kan kalau misalnya kita pilih kolom sama balok itu pertemuannya gimana nanti gitu kan. Itu terlihat kok Mbak kalau ada kolom, ada balok, ada plat itu. Nah, ya ini terlihat itu. Terus selain itu tuh biasanya kan kolomnya itu ada berapa, baloknya tuh ada berapa buah gitu. Nah, itu kan ada, kita nggak usah nyari satu-satu per address ngitung manual ya, satu, dua, tiga gitu, nggak perlu Mbak. Kan sudah ada apa ya, quick select entity ya kalau nggak salah itu. Jadi itu bisa langsung, ini K1-nya ada jumlahnya sekian gitu. K2 ada jumlahnya sekian, ada berapa titik, itu sudah terlihat. Seperti itu, Mbak. Oke, siap, siap, siap. Berarti beberapa fitur itu bisa dibilang cukup membantu ya Bu Sofi ya untuk melakukan klarifikasi khususnya dengan pihak-pihak yang mungkin baru pertama kali lihat nih software kita gitu. Nah, ini kebetulan dari Pak Bobi juga di sini ada Pak Bobi, Bapak Ibu di mana Pak Bobi ini salah satu CS kita yang menghandle atau mensupport tim dari Sasmito. Nah, ini untuk yang ditampilkan di layar, ini ada salah satu proyek yang tadi sempat diinfo Pak Samsul ya, proyek Pasar Iya, Batu. Nah, di sini juga tadi ada beberapa yang bisa saya tangkap, ada beberapa poin ya, khususnya mungkin pertama dari 3D modelingnya. Nih, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di layar, ini ada 3D modeling projectnya ya. Terus selain itu biasa di 3D modeling ini Bapak Ibu juga bisa melihat dengan detail gitu ya. Contohnya kayak kolom ada berapa jumlahnya itu bisa dilihat juga. Terus dari iya, rumusnya gitu ya. Semisal Bapak Ibu mau ngecek nih, misal dari MK-nya pengen dapat hitungan yang bersih gitu ya. Nah, itu di sini Bapak Ibu juga selain bisa dapat rumusnya yang sudah net ya, net quantity, Bapak Ibu juga bisa dapat 3D-nya. Jadi nanti dari MK-nya atau dari pihak owner itu bisa lihat secara langsung nih pengurangan-pengurangan yang terjadi gitu ya. Kenapa hasilnya bisa seperti itu? Itu nggak hanya dijelaskan dari segi rumusnya aja, tapi juga dijelaskan dari segi gambarnya yang biasa itu mungkin membantu kita untuk lebih ini ya menginformasikan gitu untuk mereka iya, supaya lebih paham. Selain itu iya, mungkin tadi di TRB juga ya Bu ya ada iya, Mbak. fitur Rebar 3D juga yang dimana itu Ya, bisa memperlihatkan seperti juga itu. ya terkait dengan detail-detail besinya, tekukan-tekukannya, terus kalau semisal ada pertemuan antara balok dan kolom, itu besinya jadi seperti apa gitu ya. Bisa terlihat juga di sini Iya, gitu. Mbak. Oke, nah ini beberapa fitur-fitur yang mungkin bisa dijadikan tips and trick juga ya Bapak Ibu yang lain kalau semisal mau klarifikasi ke MK gitu ya, MK-nya masih pakai Excel, belum familiar sama software kita gitu ya. Mungkin bisa di-show-kan juga nih modelnya yang terintegrasi langsung sama rumusnya juga dan juga pastinya volumenya gitu. Jadinya semoga Iya, bisa mempermudah proses klarifikasi sama MK-nya ya Bu Sofi ya. iya, Mbak. Sama ini sih, Mbak. Oke. Kadang juga apa? Kadang kan kalau proyeknya besar itu kan suka was-was ya. Ini sudah terhitung semua nggak sih? Ini tuh ada yang kelewat nggak sih? Itu kan di Kubikos tuh ada ini kan kayak di toolsnya itu ada ribar data check kan ya. Jadi itu bisa langsung dicek dari semua apa satu bangunan itu ada yang ketinggalan nggak isinya atau perhitungannya itu nanti terlihat di gambar. Nah iya itu ribar data Oke. check ini saya suka ini. Iya, ini Pak Bobi tunjukin juga. Ya, ini mungkin untuk meminimalisir ini ya Bu ya, human error kan Iya, namanya kita gimana manusia kan kadang sering ya lupa Mbak, ya Bu ya. walaupun kita pakai software bagus gitu, kadang kan tetap ya namanya manusia ya ada ininya. Ya, jadinya dengan adanya software ini bisa dibantu ingetin gitu ya Bu ya, kalau semisal ada yang Ya, kelupaan hitungnya.
Betul. Gitu, Betul. oke, siap noted. Nah, oke. Nah, mungkin untuk selanjutnya nih, tadi kan mungkin udah ada beberapa fitur ya, banyak fitur sekali yang biasa Ibu sampaikan gitu ya, khususnya untuk ke pihak owner dan MK kalau misal fase klarifikasi. Nah, mungkin izin nih Pak Samsyul, kira-kira kalau semisal dari hasil perhitungannya sendiri, biasa kan mungkin ada ketidakcocokan nih, misal antara MK dengan kubikosnya gitu. Nah, kira-kira tuh biasa yang di-adjust itu apanya tuh, Pak? Kenapa bisa terjadi ketidakcocokan itu? Mungkin boleh di-share juga nih, Pak Samsul, tips and triknya, Pak. Iya. Jadi perbedaannya itu memang signifikan ya Mbak ya untuk perhitungan manual sama yang kubikos itu ya. Yang di jas itu biasanya ya di kalau di pembesian ya di detailnya itu harus oke. Kadang ada perubahan gitu loh, Mbak. Jadi timbul perselisihan itu kan kadang kita komunikasinya itu juga untuk info yang lapangan itu kurang gitu. Jadi sehingga timbul selisih itu. Jadi kita belum kita update itu akhirnya ya itu jadi salah paham di situ sama yang hitung, terutama di internal kami ya biasanya itu di lapangan itu, Pak. Oke, berarti dari ini ya, Pak ya, calculation rules-nya ya, Pak ya? Iya, Oke, berarti dari rumus-rumusnya yang biasa dicek dulu ya Pak ya? Atau ini Pak, dari biasa Bapak tahap ngeceknya itu kalau misal tidak ditemukan ketidakcocokan, biasa dari apanya dulu Pak? Mungkin dari input datanya dulu, selanjutnya dari apanya barangkali mungkin Pak? yang tidak cocok ya. Ya biasanya Ya, betul. kalau dari beton sendiri jarang ya, beda tipis dengan kita hitungannya. Yang sering itu pembesian gitu. Itu ya mungkin Oh, kalau dari oke. permintaan MK kadang itu kalau di Kubikos kan SNI ya. Kalau di kadang permintaan dari MK itu minta yang hitungan uji lab. Jadi gitu. Jadi ya kalau Oke, nggak siap, siap. SNI ya pihak kontraktor sendiri yang nanti yang akan dirugikan gitu loh. Kalau kadang nggak mau pakai SNI Eh, gitu. Oh, ya. Oh, gitu ya, Pak ya. Oke. Oh, Ya, berarti di awal biasa ini ya, Pak ya. Bapak kan kalau dari Glodon kan kita udah sesuai SNI nih, Pak. Berarti Bapak biasa ya, langsung pakai itu aja aturannya. Terus kalau semisal mungkin nanti pada saat klarifikasi ternyata butuh adjustment dari MK-nya mungkin pengen, oh ini harusnya hitungannya nggak kayak gini gitu. Ada beberapa yang di ya, adjust itu. Baru nanti Bapak cek lagi gitu ya di calculation rules-nya ya, Pak ya. ya, ya. Kita setting lagi di situ nanti Oh, di oke. setting. Siap, siap, siap. Oke, berarti nanti duduk bareng sama MK-nya baru ini apa ya, dicari titik temunya gitu ya. Ini kenapa Ya. hasilnya bisa seperti ini gitu ya, Pak Samsul ya. Oke, siap, siap. Nah, kalau semisal ini nih, Pak, biasa yang paling diperhatikan oleh Pak Samsul khususnya gitu ya. Kalau untuk melakukan perhitungan tuh biasa dari apanya, Pak? Dari gambarnya kah atau mungkin dari rumus-rumusnya yang kira-kira itu nanti hasilnya paling mendekati. Biasanya paling diperhatikan tuh apanya, Pak? Untuk awal-awal ya, untuk awal-awal kita sebelum masuk perhitungan ya kita Ya, betul. kita dapat gambar dulu ya, kita mati perhatikan gambarnya dulu, baru kita kita setting dulu di softwarenya, terutama kita atur ketinggian lantainya, baru yang lain seperti overlappingnya kalau pembersihan, baru kita melihat gambar ukur-ukurannya ya, terutama ukur-ukurannya sama detailnya juga notasinya. Kemarin juga kita salah di itu dari perencana itu pengalaman kami yang barusan ini Mbak ya, itu salah menaruh notasi. Jadi dimensi sama notasi itu beda. Oh, Jadi oke. kita as- beda asumsi ternyata gitu loh.
Nah, dari itu akhirnya timbul apa volume yang sangat anu banyak sekali. Nah, kita duduk barulah tahu itu kalau mereka itu salah naruh notasi gitu loh. Oke, siap-siap. Nah, Berarti sehingga ini ya Pak ya. eh, Mm. itu Yang yang perlu harus diperhatikan diperhatikan pokoknya, awal Pak. tuh dari Oke, siap-siap. Pertama berarti dari input datanya ya, Pak ya. Apakah Ya, udah itu harus oke betul. benar gitu ya atau mungkin ternyata ada yang salah tulis gitu ya. Itu harus Salah tulis disesuaikan. ya. Oke, Kalau kita salah selanjutnya. input data kan berarti nanti perhitungan juga salah. Betul, 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 Pak. Oke, berarti yang paling penting itu pertama dari input datanya ya, Pak ya. Input Entah ya, mungkin betul. entah mungkin dari notasinya itu atau mungkin dari detail gambarnya yang perlu kita cek juga ya Pak ya. Setelah itu mungkin dari segi rumusnya perlu kita sesuaikan juga apakah mungkin ada rumus-rumus yang mungkin perlu di-adjust juga menyesuaikan MKPU-nya seperti itu ya Pak Betul. Samsul ya. Yang Betul, Pak. sangat-sangat perlu diperhatikan ya. Oke, Iya. siap-siap. Nah, oke, baik kalau begitu. Nah, kira-kira nih kalau boleh tahu, mungkin kalau semisal dari Bu Sofi nih khususnya gitu ya. Kalau dari Sasmito sendiri nih Bu, kira-kira untuk pada saat pemakaian kubikosnya sendiri, apa sih Bu yang dirasakan gitu ya dari khususnya dari segi internal sendiri, efisiensi apa yang paling dirasakan gitu ya untuk kebermanfaatannya gitu ya pakai kubikos tuh kira-kira di bagian apanya tuh mungkin Bu Sofi? Eh, di waktu sih Mbak yang paling ini ya, di waktu perhitungan yang paling terasa efisiensinya. Biasanya itu kan kalau selama ini pakai yang perhitungan manual gitu, apakah input satu-satu di Excel, itu tuh lumayan butuh waktu sekitar sebulanan mungkin ya Mbak ya untuk ngitung apa perhitungan strukturnya. Nah, kalau pas pakai Kubikos ini seminggu, 2 minggu gitu, kalau selama memang dia tidak ada masalah, bisa selesai efektif sekali, Mbak. Hmm. Berarti dari segi waktu ini ya Bu ya, sangat cepat sekali nih hitung pakai kubikos ya Bu Ya, ya. iya. Selama ini Hmm. tuh kalau apa kita belum selesai ngitung tuh suka dikejar-kejar gitu kan sama proyek kan volumenya belum selesai gitu. Tapi sejak pakai Kubikos itu ya alhamdulillah Mbak lumayan membantu sekali. Oke, siap, siap, siap. Apalagi ini ya Bu ya, biasa kan tender itu waktunya cukup sempit ya Bu ya. Iya, 2 minggu itu Mbak. Jadi dari apa proyeknya di launching di LPSE biasanya kan ya kalau pemerintah terus di launchingnya hari pertama terus 7 hari kemudian itu biasanya ada unleashing terus seminggu setelahnya atau 7 hari setelahnya itu kan sudah langsung ini apa masukkan dokumen penawaran itu ya alhamdulillah Mbak masih istilahnya belum pernah telat gitu kita apa masukkan penawarannya. Hmm. Oke, siap, siap. Kalau ini Bu, di compare sama Ibu kan sebelumnya di Sasmito sebelum pakai Kubikos, dulu kan sempat hitungnya pakai Excel ya Bu Sofi ya. Ya. Nah, kira-kira kalau dari segi cepatnya Bu, di compare sama dulu pada saat pakai Excel, kira-kira seperti apa kalau menurut Bu Sofi? Ya lebih cepat ya Mbak ya kalau Excel itu ini apa ya kan lebih lama ya Mbak ya jadi kita tuh terus selain lebih lama itu juga rawan errornya kadang itu kan karena sudah kebanyakan kerjaan ada apa summary yang kurang terus hasilnya itu juga kadang masih hitung manual nah kalau pas pakai Kubikos ini kan ketika tadi apa pakai yang ribat data cek itu kan kita sudah yakin ya Mbak pasti sudah terhitung semua terus hasil perhitungannya itu kan juga sudah rapi jadi ketahuan ya B1 volumenya sekian untuk betonnya untuk ribarnya volumenya sekian backfishingnya itu sekian di quantity itu sudah ini terasa ini Mbak membantu sekali. Oke, Hmm. I see. Jadi Berarti dari segi waktu ya Bu ya, waktu dan juga itu sangat ya, membantu sekali khususnya supaya selain lebih cepat ada beberapa fitur yang membantu untuk nge-reminder kita kalau misal ada yang lupa iya, nggak kehitung ya Bu Sofi ya. iya.
Oke, siap-siap. Nah, mungkin kalau ini Kak, barangkali ada tambahan dari Pak Samsul, kira-kira kalau semisal selain dari segi waktu nih Pak, barangkali mungkin dari segi keakuratannya atau apa nih, mungkin barangkali ada manfaat lain yang dirasakan nih kalau menurut Pak Samsul. Iya, manfaatnya ya selain waktu itu efisiensi ya jumlah tenaga kerja kadang itu kan setelah menggunakan BIM ini kan apa Kubikos ini dapat mengurangi jumlah tenaga kerja kita mengurangi biaya kerja atau menghemat sekitar 6% lah ya untuk tenaga kerja gitu. Nah, kalau perhitungan manual kan membutuhkan waktu, cara pengerjaan satu-satu dan rumus yang perlu dipahami terlebih dahulu untuk misalkan perhitungan berat besi menggunakan kubikos TRB dan perhitungan manual memiliki perbedaan memang sangat kecil sih ya. Cuma ya di situ kita punya manfaat di masalah waktu dan jumlah tenaga kerja itu Mbak. Oke, baik. Efisiensi lah, efisiensi lah. Ya, Iya, efisiensi dari segi waktu dan tenaga kerja ya, berarti Pak ya, ya Pak Mbak. Samsul. Oke, siap, siap, siap. Nah, izin nih Bu Sofi dan Pak Samsul. Kira-kira kalau ini nih menyambung yang tadi dari MK, kayaknya saya ada kelupaan ini nih, tanya juga nih yang biasa sering dihadapi oleh beberapa klien kita. Nah, kira-kira kalau untuk pelaporannya sendiri nih, Bu Sofi dan Pak Samsul, itu biasanya pakai apa tuh Pak? Maksudnya pelaporannya itu biasa pakai Excel kah atau mungkin dari report yang dihasilkan dari TSTRB itu direportkan ke ini ke pihak MK-nya atau seperti apa mungkin Bu Sofi? Iya, Mbak. Kalau untuk proyek pemerintah itu karena mungkin memang dia terikat ini ya, Mbak ya. Di RAB yang diupload itu kan dia mengikat ya, Mbak ya. Nggak boleh diganti. Jadi untuk di lapangan itu biasanya untuk MC kita itu kan masih pakai perhitungan manual yang dikerjakan oleh SE biasanya, Mbak ya. Nah, baru ketika memang MK atau usernya minta pakai BIM, baru kan BIM-nya ini kita pakai di lapangan dan biasanya itu perhitungan BIM-nya ini dijadikan lampiran untuk MC0 sama MC100. Jadi bisa berupa report Excel yang dari kuantitinya itu diekspor dijadikan lampiran atau bisa juga dari yang report yang di bawah itu Mbak kan ada yang di Kubikos itu. Tapi tadi juga ada satu Mbak ini proyek sekarang ini baru berjalan itu dia. Itu dia proyek swasta. Dia murni perhitungan MC-nya itu minta BIM. Jadi tidak perlu backup hitungan manual, hanya hitungan kuantitinya itu yang dijadikan lampiran buat dilingkan ke RAB utamanya gitu Mbak. Jadi ketika kita rapat bareng langsung ditunjukkan di layar ini hasilnya seperti ini terus dicek ulang hitungannya, rumusannya, measurement-nya kalau sudah benar semua mereka sudah oke langsung ini dipakai langsung di paraf di print saat itu juga gitu Mbak. Lumayan itu sering tiap minggu Mbak ketemu buat report per ininya progresnya gitu Mbak. Hmm, Oh, oke, iya. siap sih. Berarti ini ya Bu ya, pelaporannya itu biasanya kalau memang mungkin MK-nya minta Excel, biasa pakai Excel yang dari SE gitu ya. Tapi Nah, kalau semisal mungkin dari MK-nya mereka minta BIM, reportnya langsung ambil dari yang view quantity by kategori itu ya iya, Bu ya, yang ya. di report ke Excel itu ya. Oh, oke, I see. Nah, kira-kira kalau semisal ini nih untuk reportnya sendiri, biasa kan dari pihak SE itu ngasih Excel ya Bu ya mungkin untuk Iya. backup volumenya. Nah, biasanya kalau semisal untuk masalah progress claim dan lain sebagainya atau SPK dan lain sebagainya itu mungkin ini kira-kira pakai hasil hitungan kubikosnya juga atau semua pakai full dari hitungan SE lapangan tuh Bu? Kalau dari lapangan ke kantor itu mereka pakai ini Mbak, mereka pakai manual. Terus kan kantor kan yang bagian approval. Nah, dasarnya kantor approval itu dia pakai Kubikos ini gitu.
Berarti Kubikosnya juga buat digunakan sebagai penelitian ya. monitoring juga ya Bu ya, Ya, pengecekan buat kalau monitoring semisal ya. orang lapangan mungkin mau nagih gitu ya Bu ya, mau nagih Ya, atau mau ke head office, nanti Pak Samsul sama Bu Sofi yang bagian ngecek nih kira-kira apakah volumenya udah sesuai nih sama yang saya hitung di Kubikos iya kemarin, betul. kayak gitu ya Bu Ah, ya. Iya betul. Oke, siap, siap, siap. Nah, kalau untuk ininya sendiri nih, Pak Samsul, kayak semisal progress claim, terus kayak detail-detail besi, itu ini Pak, Bapak sering kasih reportnya juga ke tim lapangan, jadi tim lapangan juga bisa pakai acuan itu, atau kayak gimana mungkin Pak? Kalau untuk detail besi nih, kalau boleh. detail besi. Untuk report pembersihan ya Mbak ya. Iya, ibarat Iya, yang Ya, betul ya Pak. tetap pakai ini bio quantity by kategori report tetap di situ. Jadi itu apa Oh, oke. kita tampilkan juga apa pembersihannya juga. Di samping kita ada di situ kan di reportnya juga tampil angka-angkanya ya berapa kilo gitu lah. Di situ kita juga menampilkan apa tampilan pembersihannya gitu loh. Kan ada itu di reportnya itu di Kubikos. Jadi kita juga menunjukkan itu supaya tahu apa kayak apa sih pembersihannya itu gitu loh sehingga di apa tampil apa segitu gitu loh ya Mbak. Oh, oke. Berarti dilampirkan juga ya, Pak ya, khususnya mungkin untuk Ya, di lapangan gitu ya, untuk ngekontrol juga termasuk selain juga bikin. arsiteknya juga Mbak. Saya tampilkan kemarin kan Oh, juga ada yang minta backup volume dari Kubikos. Nah, mm-mm. di situ kita harus menampilkan apa modelingnya sama dikasih apa jumlahnya berapa gitu. Jadi nanti mereka juga amati di situ. Nah, di situ baru seretnya di situ mereka. Oke, siap, 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 siap. Berarti pelaporannya ini ya, Pak ya, kalau semisal memang dari MK-nya minta Kubikos, tetap Bapak nanti full semuanya kasih reportnya dari Kubikos. Tapi kalau mungkin MK-nya minta Excel, tetap reportnya pakai Excel yang dihitung sama SE, tapi Kubikos itu tetap dijadikan acuan atau mungkin lampiran ya Pak ya untuk ngekontrol volume yang dihitung sama Betul, SE Pak. juga yang Ya, pakai hitungan manual itu ya Pak ya. ya. Jadi Oke, kita cuma siap, kirim siap, aja siap. ke SE-nya sana. Kita kirim aja datanya ke SE-nya. Oh, Nah, SE-nya nanti yang menata gitu, Pak. Nanti mereka yang apa? Klarifikasi dengan MK-nya gitu, yang tim lapangan. Siap, siap. Berarti report dari ini dari TAS sama TRB ini Pak cukup ini ya Pak ya, cukup mudah dipahami ya. Kan mungkin SE-nya ini nih nggak sering kayak Pak Samsul sama Bu Sofi kan sering banget nih pakai Kubikos hampir setiap hari gitu ya. Berarti report yang dihasilkan sama TAS TRB ini cukup familiar untuk orang-orang yang mungkin bisa dibilang belum belum terlalu sering pakai Kubikos ya Pak ya. Cukup mudah dipahami. Biasa ya. Ya, kami juga kadang juga diminta Oh, bantuan menjelaskan apa. Ada yang belajar dari tim kami yang ada di lapangan, Pak. Jadi kalau tim kami kayak SE-nya yang di oh, lapangan itu sudah apa paham betul dengan BIM itu kita tinggal menunjukkan gini mereka sudah tahu, sudah enak gitu untuk menjelaskan ke MK-nya. siap, 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 siap. Oke, baik, baik kalau gitu. Nah, oke. Nah, kira-kira nih, kalau boleh tahu nih, Pak Samsul sama Bu Sofi nih ngomong-ngomong terkait dengan belajar gitu ya, belajar softwarenya gitu ya. Khususnya mungkin ini nih dari Pak Samsul sendiri, kan sebelumnya backgroundnya arsitek nih, Pak. Terus tiba-tiba mungkin pada akhirnya dari di Sasmito, Bapak sebagai menjadi QS terus nanti handle handle Ya. perhitungan quantity pakai standar kubikos. Nah, kira-kira belajarnya tuh berapa lama Pak Samsul? Yang awalnya dari arsitek terus ini split jadi QS pakai software kubikos tuh berapa lama Pak belajar? Saya masuk di Sasmita itu kan belum mengenal itu ya awalnya ya. Di pertengahan 2022 itu saya diperkenalkan BIM, Mbak. Nah, disitulah saya memahami betul. Saya kan sudah terbiasa dengan modeling-modeling ya. Cuma kan di perhitungan kubikos ini kan belum.
Nah, disitulah saya beradaptasinya ya sekitar 1 bulanan lah. Itu sambil dipandu sama tim dari Glodon. Ya bisa, alhamdulillah sekarang bisa menyesuaikan dan sudah terbiasa. Kita sudah jadi sehari-harinya kita sering memang. Jadi kita sehariannya memang sama ini software Kubikos. Itu Mbak. Oke, berarti ini ya Pak ya bisa dibilang hampir bisa dibilang sekitar 1 bulan ya Pak ya belajar Bulanan ya. kubikosnya di awal itu ya Pak ya. Setelahnya ya setelahnya implementasi pemakaian terus-menerus ya Pak ya. Jadinya makin Ya, ini belajar ya Pak ya belajar terus-menerus. Oke. ya. Nah, Disitulah itu nanti akan kalau kita, boleh nah, tahu Pak berarti disitulah ya nanti gimana kita Pak? kan, nah, dengan berjalannya waktu kan juga akan menemui kesulitan Mbak. Dengan beraneka ragam bentuk gedung yang ada apa yang kita terima dari perencana gitu ya. Contoh kecil kemarin kan kita juga konsultasi sama Pak Bobi yang bentuknya kayak platnya itu melingkar gitu. Ya, itu kan kita sulit pembesian dari situ lah. Akhirnya kita disarankan ke Ah, fitur apa kemarin itu ya yang anu, akhirnya kita juga bandingan kita tata manual gitu. Dan hasilnya juga nggak jauh beda gitu sama yang di manual. Gitu, Mbak. oke. Oke, baik-baik Pak. Berarti ini ya Pak ya, selain mungkin belajar sendiri, tapi karena ada bantuan support dari tim Glodon juga, jadinya bisa lebih mudah gitu ya Pak ya, untuk beradaptasinya Pak ya. Iya, betul. Iya, oke siap. Nah, kalau dari Ibu Sofi sendiri nih Bu, kan sebelumnya Ibu pakai Excel nih. Nah, kira-kira nih pada saat fase adaptasi dari Excel ke Kubikos itu lama nggak sih Bu? Berapa lama mungkin Bu belajarnya nih dari yang awalnya terbiasa manual, terus mau nggak mau harus pindah ke Kubikos itu kira-kira berapa lama belajarnya? Berapa lama ya Mbak ya? Itu kan dari Kubikosnya sendiri kan ngadain pelatihan selama 3 hari ya Mbak ya, full kan. Jadi kita tuh diajarin apa cara penggunaannya gimana dan lain sebagainya. Nah setelah pelatihan full 3 hari, kita itu kan juga ada project guidance kan. Jadi ada satu project yang kita full didampingi dari awal sampai akhir, terus setiap minggu juga diupdate progresnya bagaimana. Waktu itu kita didampingi sama yang Pak Stefan itu kan. Nah, habis itu setelah satu proyek itu sudah selesai, sudah tidak ada project guidance, tapi kan dari Kubikos juga ini kan ya Mbak ya, ada konsultan sendiri kan, Pak Bobi kan. Jadi kalau misalnya setelah Betul. project guidance selesai, kita ada masalah di apa di entah di modeling entah di pemahaman kita akan software itu tuh bisa langsung nanya dan juga cepat dibantunya gitu Mbak. Ya sama sih seperti Pak Samsul kurang lebih sebulan juga untuk bisa beneran apa cepat gitu Mbak. Hmm. Hmm. Oke, siap baik. Berarti kurang lebih sekitar 1 bulanan lah ya Bu ya untuk awal-awal pembelajarannya. Setelah itu baru kita pemakaian ke project langsung, lalu menemukan karena terbiasa jadi menemukan banyak case-case baru ya Bu Iya. Sofi sama Pak Samsul. Oke. Nah, kira-kira ini nih, kalau boleh tahu nih Bu Sofi, apa sih yang ngebuat Ibu pada akhirnya tuh konsisten pakai Kubikos Bu? Karena kan banyak mungkin namanya kita belajar belajar software baru ya Bu ya pasti ada rasa bisa dibilang males lah belajar software baru mau nggak mau harus belajar dari nol lagi gitu. Kira-kira kenapa sih Bu? Kenapa Ibu pada saat ini tuh masih konsisten nih Bu pakai pakai software Kubikosnya dibanding harus balik lagi ke Excel Bu? Ini Mbak selain cepat dia kan juga rapi di pelaporan itu loh Mbak. Iya, kan kalau saya selain pakai Excel kan juga pernah pakai software 3D yang lain. Itu tuh hasil akhirnya itu kurang rapi. Jadi tetap harus nge-summary manual, harus apa ngatur-ngatur lagi manual gitu. Tapi kalau yang Kubikos yang paling terasa itu hasil akhirnya di kuantitinya itu dia rapi. Jadi kan
sudah apa, dari softwarenya kan sudah ngebagi sendiri kan, sudah per kolom per kolom barisnya itu sudah tertata, per elemennya itu sudah tertata, PC satunya itu ada berapa kilo gitu, ada PC2-nya ada berapa kilo. Nah, kalau software satunya yang pernah saya pakai itu dia tidak PC1 berapa kilo, tapi PC1 yang di as A sekian, PC1 di as B sekian, itu pun posisi ekspornya itu dia masih mencar-mencar gitu Mbak. Nah kalau Kubikos itu kan enggak, dia sudah langsung gitu. Jadi begitu lihat wah rapi, begitu saya tampilkan ketika pembuktian, owner MK itu sudah wah iya langsung sudah ketemunya udah sekian-sekian gitu. Oke Mbak lanjut gitu biasanya. Jadi cepet ya Oke. memudahkan banget sih Mbak. Jadi dan juga pede gitu jadinya mau jelasin. Siap, siap, siap. Berarti ini ya Bu ya, selain dari cepatnya, tapi karena report yang dihasilkan tuh udah detail dan langsung gitu ya, jadi bisa Ibu jadi lebih enak juga pakainya karena semuanya udah visualnya juga udah tertampil. Iya, Terus belum lagi untuk pihak eksternal MK atau owner juga kalau semisal dengan adanya report yang bisa dibilang lebih informatif ini, jadi mereka bisa lebih ini ya Bu ya, lebih paham atau lebih mengerti gitu iya. ya Bu ya. Oke, siap-siap. Nah, kalau ini nih, kalau semisal untuk tips and trick belajar software Kubikos nih, mungkin boleh di-share nih Pak Samsul. Kira-kira apa sih Pak hal yang perlu diperhatikan nih Pak, atau tips and trick awal-awal kita pada saat mau belajar untuk implementasi Kubikos? Ya, yang pertama yang kita harus pahami sebelum masuk ke software ya, itu kita harus memahami konsep rumus dulu ya untuk kayak kita mengenal kayak balok kolom itu harus kita pahami mana yang harus dimenangkan tadi kayak plat sama balok sama kolom itu mana yang harus menang lah disitulah nanti soalnya mungkin dari segi kuantiti beton ya itu mungkin tidak jauh berbeda ya kalau masalah menang balok atau plat ya tapi kalau untuk perhitungan pembesian itu nanti bisa berbeda soalnya antara pembesian plat sama balok itu beda. Nah, kalau kita menangkan plat, nah otomatis kita rugi di besinya itu balok. Jadi untuk bisa ini ya kita harus terbiasa pakai setiap hari. Tipnya tentunya dengan dipandu sama tim Glodon ya kalau ada yang kurang pas gitu kita konsultasi sama pihak Glodon Mbak. Oke, Gitu. siap-siap. Baik, kalau gitu. Berarti ini ya Pak ya, yang pertama konsep dari softwarenya itu sendiri, gitu ya Pak ya. Ya. Jadi Ya, softwarenya itu kita harus ngerti nih, oh inputannya itu nanti akan berpengaruh ke apa, terus rumus-rumusnya, terus rumus yang biasa kita pakai itu seperti apa. Jadi nanti kita di softwarenya juga mengatur rumus itu menyesuaikan dari prinsip atau rumus yang biasa kita pakai. Seperti itu ya Pak Samsul ya untuk ya, tahapan awalnya ya kita Mbak. harus ngerti dulu, terus setelah itu pastinya harus terbiasa pakai ya Pak ya, Betul Mbak. supaya Ya, ini ya supaya makin jago ya Pak ya. ya. Pakainya, oke, Untuk siap, meminimal siap. kesalahan. Ya, betul. Ya, betul, untuk meminimalisir kesalahan. Oke. Kalau dari Bu Sofi mungkin ada tambahan Bu, tips and trick untuk ini belajar Kubikos nih Bu, khususnya mungkin untuk yang baru-baru belajar Bu. Iya, dipakai setiap hari, Mbak. Karena setelah dipakai setiap hari itu, yaitu tadi kita bisa menemukan case baru gitu. Dan dengan menemukan case baru kan kita juga jadinya jadi apa ya, oh ini kalau ini jadi sini gitu, jadi lebih cepat. Iya. Berarti, berarti intinya harus terbiasa dan dipakai setiap hari, ya Bu ya. Jadi eh, teman-teman juga sama halnya kalau pas awal-awal kita pakai Excel pun juga pasti awalnya kagok ya Bu ya. Tapi kalau semisal udah Ya, terbiasa pakai pasti membantu gitu ya dan menemukan hal baru. Begitupun juga di Kobikos juga sama ya Bu ya, harus terbiasa pakai iya. setiap hari juga. Oke, siap-siap. Nah, kira-kira nih Bu Safi, Pak Samsul, untuk implementasi di PT Sasmito sekarang gitu ya kan ini bisa dibilang dari Bapak Ibu
pakainya udah pada saat fase tender, udah dihitung juga pada saat MC0, itu juga bisa dijadikan dasar sebagai acuan. Nah, kira-kira ada nggak sih, mungkin dari Bu Safi terlebih dahulu gitu ya, yang dirasa dari sistem internal sendiri tuh masih belum optimal, dan kalaupun ada, kira-kira apa nih Bu, yang perlu atau yang bisa dioptimalkan mungkin? Masih masih belum optimal ya Mbak. Mungkin yang pertama karena memang kita lisensinya hanya 2 gitu kan. Nah, jadi itu yang paling utama, makanya agak kurang maksimal. Terus yang kedua, efek dari hanya punya 2, kita hanya memaksimalkan di kuantitinya saja, sama ketika tadi untuk keperluan perhitungan MC dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya itu dia juga bisa dipakai untuk ini apa kebutuhan material juga, tapi kantor kami masih belum pakai. Terus juga perhitungan progres sebenarnya juga bisa Mbak untuk di lapangan ya. Dia bisa juga pakai Kubikos. Cuman mungkin ya karena memang kalau perhitungan progres di lapangan masih manual, jadi ya juga masih ini belum maksimal gitu. Oke, berarti ada beberapa ini ya Bu ya, beberapa celah-celah yang mungkin seharusnya Iya. itu bisa dioptimalkan, tapi mungkin untuk saat ini masih belum gitu ya di sana. Oke, kalau dari Pak Jadi, Samsul mungkin ada tambahan Pak. ya lebih ke ini Mbak, memang belum optimal. Kita lebih condong ke internal kami untuk Kubikos ini sementara ini ya. Jadi seharusnya kan memang bisa sampai order material gitu loh. Karena di Kubikos sendiri juga ada reportnya juga ya. Kayak kemarin di Jember itu minta waste-nya berapa pembesiannya, potongan-potongan besinya itulah. Itu kita kan bisa keluarkan dari fitur di TRP itu. Ada Ya, itu betul-betul Pak. di reportnya. Ya mungkin karena ada beberapa dari MK yang memang masih minta manual, jadi ya belum bisa optimalkan gitu Mbak. Hmm, oke oke oke. Berarti ini apa ya mungkin karena dari pihak eksternal juga beberapa ada yang memang mereka mintanya masih yang by Excel, jadi ada beberapa celah yang mungkin seharusnya kita bisa langsung report dari Kubikosnya, tapi mau nggak mau, jadi harus kita lakukan pakai Excel juga kayak gitu ya Pak Samsul ya. Betul. Inti poinnya. Ya. Oke, siap-siap. Nah, mungkin ini apa ya tadi yang tips and trick yang cara kita bagaimana klarifikasi ke MK, barangkali itu jadi bisa membuka wawasan pihak konsultannya juga nih untuk bisa mulai ini apa ya, mulai pakai BIM juga atau khususnya pakai Kubikos ya, Pak Samsul Bu Sofi. Oke, Iya. siap. Oke, baik kalau begitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih ya, Pak Samsul dan Bu Sofi, mungkin di sini saya juga mau share sedikit informasi nih terkait dengan BIM competition gitu. Jadi mungkin Bu Sofi dan Pak Samsul, jadi kan memang acara hari ini itu merupakan rangkaian acara yang kita laksanakan sebelum kita mengadakan yang namanya BIM competition, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini nanti kita juga mau launching acara BIM competition yang dimana nanti mungkin boleh dibantu share screen dulu mungkin. Oke, ya, ini mungkin sudah terlihat di layar nih Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah lomba 5D BIM competition kita yang akan dilaksanakan di tahun depan di 2025 gitu ya. Nah, di mana lomba kali ini Bapak Ibu ditujukan untuk perusahaan yang sudah menggunakan BIM solution for quantity take-off khususnya Kubikos gitu ya. Yang dimana pemakaiannya itu kalau bisa di sekitar tidak lebih sorry yang masih dipakai sekitar 2 tahun belakangan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa submit projectnya gitu ya, bisa pakai PPT yang dimana nanti di lomba ini Bapak Ibu bisa mengirim, bisa, oke sebentar.
Oke, nah jadi di lomba ini Bapak Ibu gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa submit PPT PowerPoint ya, yang dimana nanti template-nya terserah Bapak Ibu gitu ya, bisa pakai template perusahaan dan sebagainya, yang dimana nanti di dalam PPT itu menjelaskan bagaimana sih implementasi Kubikos khususnya di perusahaan Bapak Ibu gitu. Nah untuk implementasinya sendiri, ini untuk yang temanya quantity take off precision, ini Bapak Ibu nanti implementasinya yang sebelum ke project ya. Jadi kalau semisal nanti Bapak Ibu semisal udah implementasi ke project, kita ada lomba khusus untuk implementasi ke project gitu. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa share, bisa present gitu ya. Kira-kira gimana sih implementasi 5D BIM khususnya Glow dan Kubikos ini di perusahaan Bapak Ibu masing-masing gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kirim 2 orang perwakilan dari perusahaan untuk mempresentasikan hasil dari PPT-nya ini gitu. Nah, nantinya Bapak Ibu untuk pembukaan pendaftarannya kita dimulai dari Desember ya, Desember 2024 ini. Nanti mungkin untuk linknya Bapak Ibu nanti bisa ada di poster ini, ada register now ya. Bapak Ibu nanti bisa langsung daftar hari ini juga. Nah, atau bisa scan barcode di layar juga Bapak Ibu. Nanti mungkin akan di-share juga oleh tim kita untuk link pendaftaran lombanya. Nah, nanti di sini juga kita ada untuk sesi registrasi, technical meeting, sama submissionnya. Itu nanti by online semua. Nah, untuk finalnya nanti Bapak Ibu akan ini pergi ke Jakarta ya, yang dimana nanti kita ada sesi presentasi live juga gitu, yang dimana nanti itu akan dilaksanakan di sekitar bulan April 2025 gitu. Nah, ini untuk informasi terkait lombanya. Nah, nanti lombanya juga pastinya dapat hadiah ya, Bapak Ibu. Untuk total hadiahnya ini di sekitar 60 juta rupiah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa nanti habis acara atau sekarang juga bisa langsung daftar registrasi dulu sambil nanti mempersiapkan PPT-nya gitu ya. Atau yang mau tanya-tanya juga boleh nanti terkait lomba ini nanti bisa tanya-tanya juga gitu. Mungkin itu ya untuk informasi lomba yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke sesi tanya jawab nih ya. Mungkin ini saya udah terima beberapa pertanyaan terkait dengan implementasi Glodon khususnya di PT Sasmito gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Harzan Razani gitu ya. Di sini Bapak Harzan menanyakan nih, untuk pembuktian volume dengan cara ada yang menghitung manual. Nah, ini berarti untuk pembuktian volume ke MK gitu ya. Kan tadi mungkin dari Bu Sofi sama Pak Samsul info sempat ada SE yang menghitung manual. Nah, itu untuk melakukan pembuktiannya biasa ke MK itu hanya satu item pekerjaan aja, beton aja misalnya, atau semua juga ini ada backupan hitung volume manualnya, Bu, atau seperti apa mungkin? Pak Samsul atau Bu Sofi? Iya, Mbak. Ini. Oke, iya Pak. Jadi ini Pak, kalau untuk pembuktian ke MK biasanya ini Pak, itu hanya pembuktiannya di salah satu item pekerjaan aja atau biasa semua itu dilakukan pembuktiannya pakai Excel Pak atau seperti apa? Pembuktiannya ya. Pembuktiannya Iya. kita kan biasanya ya pakai Iya. yang outputnya itu ya berupa Excel Mm-mm. dan itu nanti akan kita cek bareng-bareng di lokasi yaitu dengan cara manual. Oke. Nah, di situ kita kan sudah pernah ya sama kemarin sama pilar 4. Nah, itu kan pembuktian. Nah, dengan teman-teman yang ada di lapangan hitung manualnya itu mendekati enggak gitu loh. Jadi kita tiga ini ya secara kemarin kebetulan softwarenya berbeda ya dengan apa pilar 4. Jadi kita harus benar-benar kalau kita buktikan itu memang ya harus kita sepakati. Kalau memang ketemu segitu ya itu. Jadi Oke. harus dibuktikan secara manual, Pak. Ya, oke, oke, Iya, oke. ya, gitu. Berarti ini ya Pak ya, untuk pembuktiannya itu Bapak biasa ambil salah satu sampel gitu ya, sampel dari Betul, perhitungan betul, Pak. manual Iya, dari SE, terus nanti di compare sama hasil yang udah Bapak hitung di Kubikosnya itu tadi.
Betul. Oh, oke. Terus nanti Bapak lihat nih, oh ternyata volumenya sama atau volumenya mendekati gitu. Jadinya ntar reportnya Bapak tetap ambil dari Kubikos yang report quantity by kategori itu ya Pak, yang bisa diekspor ke Excel itu ya Pak Samsul. Betul, betul, Mbak. Oke, siap-siap. Nah, mungkin itu Pak Harzan, semoga bisa menjawab ya pertanyaan Pak Harzan tadi terkait dengan ini report yang diminta sama MK biasa dari tim Sasmito untuk SE biasa ada backupan volume Excel, tapi nanti dari pihak Pak Samsul dan Bu Sofi itu tetap mengkomparnya dengan Kubikos gitu. Kalau semisal dari hitungan Kubikos ternyata sudah mendekati Excel, jadi tetap nanti hasil reportnya tetap acuannya dari yang software Kubikos itu tadi, gitu. Oke, untuk next pertanyaan, oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Akis Gashi. Pak, Bu, jika reportnya berupa kuantiti saja, kalau MK minta breakdown-nya gimana? Mungkin dari Bu Sofi boleh ini menjawab Ibu. Ini breakdown yang ada rumusannya itu ya Mbak ya. Iya, betul. Biasanya yang saya lampirkan itu Mbak, kalau dia minta breakdown-nya yang tadi di sama Pak Bobi yang ada rumusannya itu ada gambar buktinya di report ya. Biasanya itu yang dikasih. Oke, ya siap-siap. Ini ya Bu Itu ya, kan ada yang ada rumusannya. di software ya Iya, Bu ya. iya, yang di software itu kan ada Mbak. Ya Nah, betul baru betul. ketika apa reportnya mereka belum paham gitu kan, baru kami biasanya datang langsung menunjukkan langsung ketika rapat bareng, gitu, Mbak. Ya mungkin ini ya sambil ini ada Pak Bobi yang bakal share screen juga untuk kasih tahu. Ya jadi Bu Akis atau Pak Akis gitu ya. Ini tadi yang disampaikan oleh Bu Sofiatun. Jadi report yang dihasilkan oleh Kubikos ini itu tidak hanya kuantitinya aja, Pak Bu, gitu. Jadi kita juga ada breakdown untuk rumus-rumusnya, yang itu bisa dilihat di bagian report gitu. Nah ini dari Pak Bobi akan ini coba share screen terkait dengan report quantity yang dihasilkan oleh software kita. Ini, oke, sebentar. Oke. Nah ini ya ini di bagian report. Oke ya, jadi Bu Akis nggak usah khawatir Bu, kalau semisal di software kita itu nggak hanya langsung gitu ya, langsung menghasilkan kuantitinya aja, tapi di software kita juga bisa menghasilkan dari report kuantitinya juga. Oke, ini masih loading ya kayaknya. Oke, sambil Pak Bobi ini ya menampilkan reportnya, mungkin nanti di sini saya coba lihat dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Palawar Rukahamti. Untuk model yang kadang sulit dimodelkan di TAS, bagaimana trik Bapak Ibu agar kuantitinya bisa dimasukkan ke TAS? Misal item fasad seperti jalusi. Oke, mungkin Bu Sofi atau Pak Samsul barangkali ini udah pernah ini memodelkan item fasad atau jalusi. Tips and triknya bagaimana nih mungkin? Biasanya Mbak, saya tuh pernah, ini sudah terbuka belum ya? Oh, Ibu Oh mau iya. ini mau buka model juga, Bu? Oh enggak Mbak. Kirain saya kondisinya semiot. Enggak, saya tuh dulu pernah juga sih Mbak, apa, Jalusi atau ACP gitu ya Mbak ya. Nah, itu biasanya pernah nanya ke Pak Stefan, itu misalnya dia kayak cewek, terus kadang tuh nggak ada ya Mbak ya. Jadi bisa pakai elemen lain yang mirip. Terus nanti bisa diganti namanya. Yang penting kan
yang kita butuhkan itu kan volumenya kan sebenarnya kan Mbak. Itu Betul, dulu tuh betul. belajar Oh. triknya dari Pak siapa Pak Stefan. Oke, berarti ini ya Bu ya, misal ada beberapa item yang kadang mungkin nggak ada di TAS secara langsung namanya gitu ya. Biasa Ibu ngeganti itu pakai item lain yang dimana output kuantitinya itu sama seperti yang Sama, dihasilkan iya, oleh item itu ya Bu ya. iya, iya. Oke, siap. Nah, kurang lebih itu Ibu atau Bapak Palawa untuk tips and triknya dari Bu Sofi gitu ya untuk terkait dengan pemodelan yang tidak ada di Kubikos ini gitu. Jadi nanti namanya bisa diganti supaya nanti di quantity report hasilnya juga sesuai gitu ya. Namanya misal fasad jalusi gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Imam Santoso. Dari pengalaman PT Sasmito, seberapa besar penghematan atau efisiensi bahan yang ada jika dibandingkan sebelum atau sesudah memakai software Kubikos? Misalnya besi, sebelumnya udah hemat, tetapi setelah pakai Kubikos ternyata lebih besar. Yang bisa dihemat kita rasio pertambahan sampai berapa persen gitu. Oh, ini Bu, jadi mungkin Pak Samsul nih, barangkali bisa share juga ya terkait dengan besi ya. Kira-kira penghematannya itu berapa besar Pak dibandingkan kalau misal mungkin masih hitung manual nih, dibandingkan dengan hitung kubikos gitu untuk penghematan bahan khususnya besi. Ya sebetulnya nggak jauh beda sih Mbak ya, signifikan ya. Jadi kembali ke yang menghitung manual juga sih aslinya dari pengalaman kami. Jadi apa sementara itu untuk manual itu kan tadi sudah saya jelaskan ya untuk membutuhkan satu-satu rumus ya yang harus dipahami. Sedangkan kalau Kubikos kan langsung ya ketemu hasilnya. Jadi kurang lebih ya sekitar 0,59% lah. Itu dengan catatan yang menghitung manual ya, tergantung yang hitung manual ya. Soalnya kita kan sering kadang mencocokkan ke manual, Pak, untuk settingan di Kubikos. Nah, kadang permintaannya berarti itu kita metodenya kita harus setting dicocokkan ke manual. Nah, di situ. Nah, jadi sehingga didapat selisih selisih yang sangat kecil, 0,59 sen lah sekitar gitu. Oke, berarti sekitar 6%-an lah ya Pak ya untuk selisihnya dengan manual. Oke, cuman Oh emang iya, mm-mm. Untuk tipsnya itu berarti hasil prinsipnya ya Pak, prinsip hitungnya itu harus disesuaikan dengan yang biasa dipakai, khususnya di manual dipakai. ya Pak ya, gitu. Betul, Pak. Oke, Hmm. siap-siap. Ya, jadi mungkin itu Pak Imam. Jadi memang Pak, kalau semisal untuk software kita sendiri, itu biasa ada yang namanya measurement rules, yang dimana itu berisi rumus-rumus gitu ya, yang nantinya itu berpengaruh terhadap outputnya seperti apa, gitu. Jadi biasa mungkin tiap kontraktor, tiap konsultan gitu ya, punya metode hitung yang beda-beda atau metode implementasi yang beda-beda di lapangan. Itu nanti di awal Bapak bisa mengatur di bagian situ. Jadi supaya gimana caranya nanti hasil yang dihasilkan oleh software ini itu semakin efisien gitu ya kalau nanti perhitungannya atau rumusnya itu semakin disesuaikan gitu. Semoga bisa menjawab ya Pak Imam untuk pertanyaannya. Oke, ini ada Pak Andi juga bertanya tips penggunaan Glodon agar aktual bisa sesuai planning. Mungkin tadi bisa ini ya, bisa mewakili jawabannya juga Pak Andi. Jadi yang perlu kita perhatikan itu memang dari input datanya sama dari measurement rules-nya juga gitu. Oke, oke, ini sudah. Oke, sebentar nih saya coba baca beberapa. Hmm. Ya, ini ada pertanyaan terkait lomba.
Aspek penilaian lomba ya dari di pertanyaan. Nah, untuk aspek penilaian lomba sendiri, Bapak Ibu ya mungkin di sini saya izin sampaikan juga. Jadi kompetisi ini tuh terdiri dari dua tahap, Bapak Ibu. Tahap pertama, peserta yang telah mendaftar akan diminta untuk mengumpulkan PPT yang akan dinilai oleh juri ya berdasarkan aspek penilaian penyisihan. Yaitu pertama, kelengkapan model, itu penilaiannya sekitar 10%. Ada juga keunikan proyek, itu sekitar 10% untuk bobot penilaiannya. Serta keluasan dan kedalaman penerapan Kubikos, itu penilaiannya cukup tinggi ya, bobotnya di sekitar 80%. Gitu. Nah, di mana nanti peserta dengan skor terbaik akan dilanjutkan ke tahap final, di mana penilaian berfokus pada kemampuan penyampaian serta sesi Q&A yang mencakup kesesuaian jawaban dengan materi dan tambahan dari juri. Oke, nah kurang lebih itu semoga bisa menjawab. Tadi sempat ada yang tanya ya terkait dengan aspek penilaian lomba apa aja. Mungkin nanti untuk detailnya akan ditulis juga oleh tim saya ya supaya dari rekan-rekan yang lain juga bisa membaca ya untuk ininya output penilaiannya. Sorry. Oke, sebentar. Ini saya Oke, nah ini ada pertanyaan Bu Sofi dan Pak Samsul dari Bapak Alfian Eka Hendayana. Selamat siang, saya Alfian dari PT Duta Pratiwi. Izin mau bertanya supaya pemodelan BIM 5D Groden ini lebih mudah buat kita sebagai QS. Kira-kira apa saja hal yang perlu menjadi catatan buat tim desain atau konsultan drawing dalam hal mempersiapkan gambar baik struktur, arsitek, dan MEP? Nah, mungkin nih Pak Samsul dan Bu Sofi kan selaku kontraktor nih yang biasa mungkin terima gambar dari arsitek atau konsultan. Barangkali mungkin Pak Samsul ada rekomendasi atau mungkin ada masukan nih Pak dari pihak konsultan gitu. Gambarnya harus seperti apa Pak supaya bisa lebih mudah di dihitung. Iya, pertama itu formatnya kalau bisa itu DWG atau CAT itu ya. Di situ kita lebih mudah untuk auto identify ya untuk pemodelannya. Karena yang kita dapat itu sering kan formatnya PDF, Mbak. Jadi di situ kadang ya kalau kita skalanya itu kurang akurat, itu nanti volumenya juga akan tidak akurat juga gitu lah. Kadang di situ. Kalau di CAT itu kan kita klik di garis itu kan langsung sudah ketemu sesuai dimensi yang ada di gambar perencana itu. Nah, kalau PDF apalagi JPG lah itu. Harapannya sih kalau bisa dari pihak konsultan itu ngasih gambar ya berupa AutoCAD gitu. Itu lebih cepat itu, Pak, untuk pemodelannya. Oke, siap, 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 Pak. Nah, kalau untuk ini, Pak, mungkin ada saran tuh, Pak, gambarnya cat-nya itu harus kayak gimana, Pak? Barangkali mungkin cat-nya kalau bisa layernya dirapikan, atau mungkin kalau bisa warnanya dirapikan, atau apa mungkin, Pak Samsul? Betul, Mbak. Rekomendasi untuk konsultan nih, Pak. Ya, kami kan juga pernah di situ juga, Pak ya. Jadi kalau bisa kayak harus dibedakan layernya gitu kalau di CAD ya sama warnanya lah itu nanti lebih nganu ya kalau kita terima itu lebih cepat gitu kalau kita masukkan ke BIM. Jadi langsung kita pemodelannya lebih singkat gitu, langsung ketemu gitu. Kita pakai fitur di tas itu kan auto identify itu langsung sudah sesuai gitu ukurannya gitu Mbak. Terutama layar ya, dibedakan layar sama warna gitu Mbak. Atau ini garisnya jangan sampai double-double gitu kadang kan di CAT itu kan ada yang double gitu Ah. garisnya Mbak. Heeh. Ya, oke, siap-siap. Ya, mungkin itu bisa jadi masukan ya untuk Pak Alfian dari PT Duta Prima, gitu ya. Mungkin untuk tim desain atau konsultan, mungkin gambarnya seperti yang tadi masukan dari Pak Samsul gitu ya, layer atau warnanya mungkin bisa lebih rapi, kalau bisa tidak ada double line gitu. Semoga bisa menjawab Pak Alfian.
Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Darmo Cahyadi. Apakah PT Sasmito menemukan masalah dalam hal mengetahui lingkup gambar yang related dengan tiap item dalam BQ, yang mana pada saat klarifikasi baru tahu kalau yang dihitung pihak lain berbeda lingkup gambarnya? Apakah ada saran cara mengklasifikasikan atau memberi tanda pada item modelingnya dengan item di BQ-nya, sehingga pada saat view quantity by kategori sudah tersubtotalkan mengikuti item di BQ-nya? Oke, mungkin boleh ini Bu Sofi barangkali. Iya, kalau saya biasanya itu Mbak sebelum mengerjakan itu saya warna-warnain gitu Mbak. Misalnya B1 warna kuning, B2 warna merah gitu kan. Terus kalau memang ternyata masih ada hal-hal lain yang perlu dijadikan catatan, itu kan di apa di itemnya itu kan bisa dikasih remark ya Mbak ya, di mana remark itu nanti itu juga ikut ketika kita quantity. Jadi bisa ditulis di situ ini apa itu ada. Hmm, ya halo. Oke, halo. Oh, Bu Sofi ini ya, kelempar kayaknya nih. Oke, ya. Ya, mungkin ini ya tadi ada info dari Bu Sofi, ini diwarnain gitu ya biasanya. Atau mungkin ini ada tips and trick dari Pak Samsul barangkali, Pak. Ya Untuk kemarin. pertanyaannya. Mm-mm. Mungkin ini ya Pak ya, saya coba bacain ulang pertanyaannya. Ini menemukan masalah dalam hal mengetahui lingkup gambar yang related dengan tiap item dalam BQ, yang mana pada saat klarifikasi baru tahu kalau yang dihitung pihak lain berbeda lingkup gambarnya. Mungkin ada saran tuh cara mengklasifikasikan atau memberi tanda pada item modelingnya dengan item di BQ-nya, sehingga pada saat view quantity by kategori sudah tersubtotalkan mengikuti item di BQ-nya. Mungkin ada saran barangkali Pak Sam. Ya, kemarin itu saya menemukan masalah di ini ya, dimensi sama notasi berbeda, Mbak. Nah, ini. Nah, saya sarankan itu ya mungkin lebih anu ya lebih teliti lagi di dimensi sama anu. Kadang itu notasinya ketukar ke dimensi yang lain, sehingga kita kita lihat RAB kan, Pak. Kita hitung kan juga lihat RAB. Nah, di situ antara RAB dengan gambar perencana itu berbeda. Katakanlah di RAB itu B1, dimensinya 30-60 untuk kolom umpama ya. Terus di gambar itu B1 itu dimensinya enggak 30-60 lah itu. Ya saya sarankan itu juga cross check di situ antara RAB sama gambar perencana itu harus sinkron lah paling enggak gitu. Supaya tidak ada miss di waktu kita perhitungan volume di situ, Mbak. Oke, Gitu. siap, Pak. Berarti ini apa ya harus eh, kita harus ngeceknya nggak hanya dari gambarnya aja, tapi dari RAB-nya juga detailnya itu kita Betul, harus Mbak. kita Iya. pastikan. Ya, oke. Mungkin ini tadi Bu Sofi kayaknya sempat ini ya Bu ya, ke lempar Zoom ya. Oh, iya, maaf Iya, Mbak. ha-ha. Mungkin Ya, ini Bu ada tambahan Bu atau ada lanjutan dari tadi mungkin. ya, mungkin saya bisa nambahin. Itu kan ketika kita identify itu kan bisa diwarnain ya Mbak ya, B1 misal warna kuning, B2 warna biru. Terus itu kan nanti bisa kelihatan kan ketika kita select entity by kategori itu kan yang yang B1 di area ini, B2 area ini. Terus selain itu kalau misalnya ternyata masih ada perlu catatan lain itu bisa dikasih remark Mbak, remark. Jadi misalnya ini ternyata ini masih belum pasti nanti mau dihitung apa enggaknya itu bisa bisa terlihat gitu Mbak. Tapi dia sudah terhitung di kuantitinya by kategori. Jadi nanti kalau kita lihat remarknya ternyata dia tidak dipakai, kita bisa langsung menghapus saja tanpa tanpa perlu bingung-bingung lagi gitu Mbak. Ditandai istilahnya remark. Iya, ada Oke. gitu ya. Ya, berarti pakai remark ya Bu Sofi ya untuk kasih tandanya itu ya Pak Bu ya. Oke, siap. Nah, tadi kalau nggak salah sempat ada yang nanya terkait dengan detail yang dihasilkan oleh TRB.
untuk di output BBS dan waste-nya itu apakah bisa diekspor ke Excel? Ini saya coba, oh share screen boleh mungkin dikasih izin dulu untuk share screen. Ingat saya itu diekspornya itu ke PDF, Mbak. Nanti kalau butuh Excel Oh, tinggal di convert sendiri. Ingat saya ya, Mbak. oke, siap-siap Bu. Ini. Nah, ini mungkin saya coba share. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian mungkin yang belum tahu juga ya. Ini ada output dari TRB ya, Bu Sofi sama Pak Samsul juga pada biasa udah kayaknya udah sering lihat ini ya, Bu, ya hampir setiap hari. Nah, ini kita ada output langsung dari TRB-nya Bapak Ibu formatnya seperti ini gitu ya. Yang pertama kita untuk ada sheet yang namanya bar bending schedule. Nah, untuk pengaturan penamaannya, itu Bapak Ibu nanti bisa atur di TRB-nya juga gitu ya. Nah, ini kebetulan saya mengaturnya penamaannya berdasarkan lantai, elemen, dan juga serial number-nya. Nah, ini untuk potongan-potongannya, ini untuk breakdown rumusnya, Bapak Ibu. Tadi sempat ada yang tanya juga, gimana kalau kita pada saat fase klarifikasi pengen nge-breakdown rumusnya, itu kita juga udah ada detail rumusnya di sini. Nah, selain itu, Bapak Ibu, kita di sini juga akan kasih estimasi waste-nya yang dimana nanti waste ini tuh bisa berubah-ubah ya, menyesuaikan nanti Bapak Ibu mau mengeluarkan reportnya itu di mana gitu ya. Jadi misal saya mau beli besi untuk lantai satu sama lantai dua, jadi nanti di TRB bisa di checklist aja lantai satu sama lantai dua. Itu bisa di bagian sini untuk reportnya. Di sini kita kasih tahu berdasarkan cutting listnya yang paling mendekati 12 meter. Sama di sini kita bisa tahu untuk total order materialnya ya, Bu Sofi sama Pak Samsul juga gitu. Nah, semoga ini bisa menjawab ya tadi Bapak Ibu yang sempat bertanya terkait dengan output dari TRB, output formulanya, BBS-nya atau waste-nya seperti apa gitu. Oke, oke, siap. Sebentar, saya coba cek Q&A lagi. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan dari Andi Aslam Satria Wijaya. Dari pengalaman Pak Samsul dan Bu Sofi, jenis-jenis kesalahan yang sering ditemukan dalam penggunaan Kobikos tuh apa saja? Terus mungkin boleh di-share juga solusinya seperti apa tuh, Bu? Pada saat mungkin kesalahan input data kayak tadi, terus solusinya seperti apa? Atau mungkin kesalahan-kesalahan apa tuh, Bu, yang biasa sering ditemukan? Kesalahan-kesalahan yang ditemukan itu biasanya, Mbak, di level ketinggian. Kadang itu antara arsitektur sama struktur, tinggi potongannya itu nggak sama gitu kadang, Mbak. Jadi mesti di cross check ulang yang dipakai di potongan itu yang tinggi per lantainya itu yang dipakai yang beneran yang apa yang arsitektur, apa yang struktur. Biasanya gitu. Terus mungkin kalau saya itu yang sering keliru kadang ini Mbak antara besi 19 gitu kan ketik-ketik ternyata 18 ya karena efek mata mungkin juga kali ya. Tapi itu kan nanti bisa langsung ketahuan kan di ketika lihat kuantiti, oh besi 18 kan nggak ada ya, oh berarti ini saya keliru ya, udah tinggal balik lagi, tinggal diganti jadi 19 gitu. Biasanya Oh, gitu kalau yang saya pribadi yang saya sering salahnya itu di situ. hmm. Hmm. Siap, siap, siap. Oke. Nah, kalau dari Pak Samsul, mungkin ini Pak, sering ketemu beberapa kesalahan-kesalahan atau sering kadang agak kurang teliti di Kubikos, terus biasa kesalahannya di mana tuh Pak, dan solusinya seperti apa? Mungkin Pak Samsul. Ya, biasanya saya di ini detail pembesian, Mbak. Di detail pembesian ini kadang kan ya salah input gitu ya. Kadang kita waktu memasukkannya itu kan mungkin keliru ya. Nah, di situ kita langsung cek di setting kubikosnya. Oh ya ternyata angkanya salah. Berarti kita seketika itu baru kita ganti dan bisa normal lagi volumenya gitu kan. Oh, oke, siap. Ya, mungkin itu tadi beberapa ini ya, testimoni langsung dari user kita nih,
Pak tadi siapa tuh yang sempat tanya ya. Ini bahwasannya dari Pak Samsul dan Bu Sofiatun menemukan nih beberapa kesalahan-kesalahan yang biasa sering dihadapi pada saat implementasi Kubikos, tapi mereka udah sering nge-solve-nya juga gitu. Nah, mungkin untuk meminimalisir kesalahan ya harus sering dipakai juga ya Bu Sofi, Pak Samsul. Jadi ketemu case-case selalu kita juga tahu oh bisa belajar oh harusnya nggak kayak gini gitu. Oke, Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu juga, mungkin ada beberapa Q&A yang belum terjawab. Ini lagi tim saya coba untuk jawab by text ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa cek juga di bagian kolom Q&A untuk beberapa yang sudah dijawab, dibantu oleh tim kami untuk jawab gitu. Nah, mungkin sebelum saya tutup nih, barangkali mungkin dari Bu Sofi atau Pak Samsul ada ini Bu pesan-kesan atau closing statement untuk khususnya para klien Glodon yang ada di sini. Mungkin itu ya Mbak ya, di era sekarang itu kita harus selalu beradaptasi gitu ya Mbak ya sama kemajuan teknologi. Karena dengan itu kita tuh bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, kita memastikan kualitas proyek yang lebih baik. Selain itu tuh juga untuk apa ya, hmm, kebutuhan kita di jangka panjang juga. Kita tuh juga jadi dapat skill baru gitu Mbak. Jadi yang namanya perubahan itu kan tidak bisa kita lawan ya, jadi kita bisa ngikut terus gitu. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Sofi. Kalau dari Pak Samsul mungkin ada ini Pak pesan-kesan atau closing statement khususnya untuk para audiens klien Glodon yang ada di sini. ya kurang lebih sama Mbak ya. Di era digital ini yang terus berkembang kan, industri konstruksi harus selalu siap beradaptasi dengan kemajuan teknologi ya. Dengan mengadopsi teknologi terbaru, kita dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan kualitas proyek yang lebih baik. Mari kita bersama untuk berkomitmen untuk terus belajar dan berinovasi agar kita tidak tertinggal dalam persaingan global ya. Ingatlah Oke. adaptasi terhadap perubahan bukan hanya pilihan tetapi kebutuhan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Itu Mbak. Oke, mantap. Oke, terima kasih banyak Bu Sofi dan Pak Samsul sudah mau sharing, mau berbagi tips and trik bagaimana PT Sasmito implementasi Kubikos khususnya di proyek-proyek yang proyek-proyek gedung ya Bu ya. Terima kasih banyak Pak Samsul, Bu Sofi atas waktunya. Semoga informasi tadi juga bisa bermanfaat untuk rekan untuk klien-klien Glodon juga ya, Pak Bu Samsul dan eh, Bu Sofi dan Pak Samsul. Iya, terima kasih juga Mbak. Aja. Ya, jadi mungkin sebelum ini saya mau izin reminder sekali lagi ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan lomba BIM competition kita yang nanti akan diadakan di tahun depan 2025. Tapi Bapak Ibu udah bisa daftar mulai sekarang gitu ya. Jadi nanti bisa langsung daftar aja di link yang tadi mungkin udah sempat di-share oleh tim kami by chat atau mungkin di layar bisa langsung di-scan juga barcode-nya Bapak Ibu ya. Lombanya ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang perusahaannya sudah implementasi Kubikos Glodon ya khususnya di fase tender gitu ya bisa nanti di submit atau dipersiapkan nih untuk PPT-nya gitu. Nanti juga Bapak Ibu bisa mempersiapkan juga dua orang yang nantinya akan mempresentasikan gitu ya terkait dengan lomba BIM competition ini gitu. Nanti dari Pak Samsul sama Bu Sofi dari PT Sasmito juga bisa ikutan ya Pak Bu gitu ya. Oke, nanti bisa dipersiapkan juga model-modelnya bisa cari yang unik Bapak Ibu ya. Tadi untuk bobot penilaiannya tadi udah disampaikan juga oleh saya dan mungkin ada di kolom Q&A atau kolom chat juga gitu ya bahwa penilaiannya kita ada terkait dengan keunikan proyek juga sebesar 10%. Tapi balik lagi bobot paling besar itu adalah terkait dengan implementasinya seperti apa sih di perusahaan Bapak Ibu gitu. Oke, mungkin cukup itu ya tidak terasa nih Bapak Ibu ya kita udah sampai di penghujung acara. Sebelumnya mungkin saya dan juga tim Glodon dan dari pihak Sasmito juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara hari ini.
Semoga informasi yang kami sampaikan juga bisa bermanfaat. Selesai acara ini, semoga Bapak Ibu bisa mengambil insight-insight, tips and trik bagaimana dari PT Sasmito untuk menghandle beberapa case-case ya yang terjadi biasanya pada saat implementasi Kubikos. Semoga bisa diambil positifnya, bisa diimplementasikan juga di perusahaan masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Dan semoga dapat membuka wawasan Bapak Ibu semuanya terkait dengan BIM juga yang lebih luas. Nah, mari bersama-sama kita dukung ya untuk digitalisasi industri konstruksi di Indonesia Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di event kami berikutnya Bapak Ibu. Saya Rindi selaku account manager dari Golden Indonesia, pamit diri, undur, undur pamit diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Bapak Ibu. Iya, Mbak, sama-sama. Terima kasih, Pak Samsul, Bu Sofi. Ya, Nanti jangan lupa ikutan lombanya ya, Pak Samsul, Bu Sofi, sama Bapak Ibu sekalian ya. Jangan lupa sama, daftar. Mbak.